Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kau berikan kekuatan dan juga kerinduan hati kepada kami untuk dapat datang beribadah dan juga mengucap syukur serta berbagi kekuatan dan kasih dengan rekan-rekan keluarga Allah di tempat ini. Sekiranya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan dan juga dapat menjadi panduan di dalam kehidupan kami. Urapi Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan isi hati-Mu dan juga dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari, oma opa sekalian. Shalom. Ya, ini masih masih dekat-dekat dengan tahun baru Imlek ya. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya bagi yang merayakan. Kiranya kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan ya, tidak hanya bertumbuh di dalam rezeki secara jasmani, secara kesehatan, tetapi terutama bertumbuh di dalam kerohanian. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan tentang menjadi saluran kasih di masa usia emas ya, karena juga di Februari ini kan orang-orang banyak mengenal bahwa bulan Februari ini adalah bulan yang penuh kasih ya, ada Valentine dan sebagainya. Kita akan membaca dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Ya, saya sudah tuliskan di layar. Dan kita akan membaca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Demikian firman Tuhan, kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau seorang berkata, saya mengasihi Allah, tetapi ia tidak mengasihi saudaranya, orang itu pendusta. Sebab orang yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sebab itu inilah perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya juga. Amin. Nah, sebelumnya saya ingin tahu apakah di antara Bapak Ibu, oma opa ada yang sudah pensiun dari pekerjaannya? Ada angkat tangan? Atau masih masih bekerja semua itu? Atau beralih pekerjaan, beralih bidang seperti Pak Irwan ya, akan menggeluti bidang seni ya, dari bidang keuangan ke bidang seni. Nah, bagi kita yang sudah masuk usia pensiun ya, biasanya ya saya sering mendengar ya ada orang-orang yang mungkin mulai bertanya-tanya ya, dulu kan bekerja kelihatannya diperlukan orang, punya kontribusi itu ya, setelah pensiun mungkin ada yang berpikir, apakah kita sekarang ini masih bisa berguna bagi orang lain? Nah, Bapak Ibu, oma-opa sekalian, saya tidak akan mengajak kita untuk fokus pada pencapaian-pencapaian secara duniawi ya. Karena mungkin ada di antara kita yang melihat ya bisa terbeban atau menyesal dengan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan atau sesuatu yang gagal kita raih di dalam dunia ini. Tetapi marilah kita akan fokus pada pencapaian ya, dalam tanda kutip secara rohani atau pertumbuhan secara rohani. Dan kalau di dalam kekristenan, tema yang sangat penting ya dan sangat banyak diulas itu adalah tentang apa? Kasih ya, benar, tentang kasih. Nah, marilah kita bertanya ya di dalam hati dan pikiran kita masing-masing ya. Setelah kita menjalani hidup sekian puluh tahun di dalam dunia ini, apalagi kalau kita yang sudah pensiun, tidak ada pekerjaan tetap lagi, marilah kita renungkan apakah kasih kita itu juga pensiun. Nah, ada seorang pujangga dari Inggris yang menyatakan seperti ini ya, kira-kira ya saya terjemahkan secara bebas. Kasih yang sejati tidak berubah ketika keadaan berubah. Ya gampangnya itu seperti ini ya, mungkin dulu ada di antara kita yang merasa, wah saya mudah untuk mengasihi orang, karena apa?
saya punya jabatan, punya pekerjaan, punya uang, punya tenaga, dihormati orang, ya, terus hidup relatif enak. Ya. Itu saya biasa berbagi kasih kepada orang-orang. Mungkin ada yang berkata seperti itu ya. Namun ketika kita sudah pensiun, sudah uangnya sudah tidak sebanyak dulu, bahkan mengandalkan kiriman dari anak-anak atau dari pihak-pihak lain gitu ya. Terus yang tadinya kita dihormati orang karena punya jabatan, sekarang orang-orang sudah mulai tidak memperhatikan lagi ya. Orang sudah mulai melupakan kita. Fisik melemah ya. Kadang-kadang kalau fisik lemah, sakit-sakitan itu juga berpengaruh ke pikiran, betul nggak? Ke mental itu ya. Tadinya bisa sabar, tetapi karena fisik sudah lemah, tidak bisa kuat seperti dulu, kita mudah uring-uringan. Nggak ada tenaga lagi untuk jalan dan sebagainya. Nah kadang perubahan hidup seperti itu juga bisa mengubah kasih kita. Kita yang tadinya dulu ya, kelihatannya itu seperti tangan di atas ya, membagikan kasih kepada orang lain, tetapi setelah keadaan berubah, nah pertanyaannya apakah kita masih juga terus menjadi saluran kasih kepada orang lain? Mungkin ada juga yang ya boro-boro mengasihi ya, justru kita itu yang menuntut kasih atau perhatian dari orang lain. Bapak Ibu, Om Opa sekalian, saya akan mengajak kita untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh Yohanes ya di dalam bagian ini. Mengapa kasih kita sebagai orang Kristen itu tidak akan pernah pensiun? Nah, yang pertama tadi di ayat 19 di situ dijelaskan bahwa kita mengasihi karena apa? Bisa dibaca? Allah lebih dulu mengasihi kita ya. Jadi kita itu tidak boleh mengasihi karena apa? Karena aku punya uang jadi aku berbagi. Ya itu memang baik ya. Aku punya tenaga, aku berbagi. Aku punya waktu, aku berbagi dan sebagainya. Itu memang baik ya. Tetapi kalau alasan kita mengasihi atau berbagi kasih kepada orang karena kita memiliki itu semua, ya nanti jangan-jangan apa? Kasih kita itu akan bergantung pada keadaan gitu kan. Kan semuanya nggak ada yang kekal kan. Siapa di sini yang masih sekuat usia 40? Ada nggak? Usia 30? Masih secantik usia remaja? Mungkin remaja dulu di sekolah jadi ya banyak yang suka itu ya. Apakah masih secantik waktu remaja itu? Nah itu semuanya itu berubah ya. Jadi kalau alasan kita mengasihi itu adalah alasan utamanya ya, alasan utama kita mengasihi adalah kita punya sesuatu, ya jangan-jangan nanti kalau keadaannya berubah, sesuatu itu hilang, tidak ada lagi di dalam hidup kita, kasih kita juga pensiun gitu ya. Bapak Ibu Om Opa sekalian, kasih kita ya, yang diajarkan oleh Alkitab ya, kasih Kristen, itu sebenarnya bukan sekadar perbuatan baik ya. Jadi ini bedanya antara kasih yang kita lakukan dengan kasih orang-orang di luar Kristus. Kasih di dalam kekristenan atau di dalam Alkitab itu bukan semata perbuatan baik. Tetapi apa? Itu adalah sesuatu yang lahir dari salib Kristus. Itu adalah sesuatu yang lahir dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita kan tahu ya salib Kristus nanti kita akan memperingati di dalam Jumat Agung, juga Paskah, bahwa di salib itulah ya, kita itu dibukakan oleh Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang rela mengasihi kita ketika kita baik, enggak ya, ketika kita mampu mempersembahkan kepada Tuhan, tidak ya. Allah melalui Kristus di dalam salib ya, mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Nah itulah yang menjadi dasar kasih kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah kemudian kenapa sih kasih kita juga tidak pernah pensiun? Ada satu lagi alasan yang saya dapatkan dari bagian ini. Karena apa? Kasih ini adalah perintah
Tuhan Yesus. Itu di dalam ayat 21. Jadi mengasihi itu sebenarnya bukan pilihan, bukan dilakukan pas mau saja, pas lagi mood, pas hidup lagi enak ya, pas muda, pas kuat, tidak ya, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus di dalam segala keadaan. Nah mungkin kita bayangkan, wah ini kalau perintah ya berat gitu ya. Kita sudah nggak sekuat dulu, tapi kok ditambah-tambahi perintah gitu. Nah jadi perintah Tuhan memang bukan ditawar ya, nggak bisa ditawar-tawar. Ini harus dilakukan oleh kita, apapun keadaan kita. Cuma yang membedakan adalah apa? Kita ingat bahwa yang memberi perintah ini adalah siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus apa yang sudah Dia lakukan bagi kita? Dia itu telah mengorbankan nyawanya bagi kita, memberikan segalanya bagi kita, dan menjamin kehidupan kita baik di dalam dunia ini maupun di setelahnya ya, setelah kita dipanggil Tuhan. Nah jadi perintah ini itu lahir dari pribadi, dari Allah yang sangat mengasihi kita. Nah jadi kalau kayak gitu perintahnya itu sebenarnya berat nggak? Nggak berat gitu ya. Perintahnya itu paksaan bukan paksaan gitu ya. Jadi perintah Yesus ini untuk mengasihi itu sebenarnya bukan menjadi beban bagi kita, tetapi justru apa? Menjadi apa? Dorongan gitu ya. Kalau kita memahami, wah Tuhan sudah mengasihi saya sedemikian rupa, maka kita terdorong ya untuk juga mengasihi, menjadi saluran kasih bagi sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita itu ya. Jadi kasih di dalam kekristenan ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu bukan hanya sekadar kasih yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi justru adalah apa? Kasih yang digerakkan oleh kasih Tuhan sendiri yang telah kita terima. Ini jadi perintah ini sebenarnya bukan perintah yang berat ya. Ini justru menjadi semangat bagi kita ya. Tuhan sudah berbuat seperti itu kepada saya, maka saya pun terdorong untuk membagikan kasih kepada orang-orang di sekitar saya. Nah bahkan kalau kita membaca ya di dalam bagian ini, Yohanes juga menegaskan sebenarnya kalau kita tidak mau ya mengasihi sesama, kita pensiun di dalam berbagi kasih kepada sesama, maka sebenarnya kita itu tidak mungkin mengasihi Allah. Kalau kepada sesama saja, terutama saudara-saudara seiman, kita tidak mau mengasihi, apapun alasannya itu ya, maka sebenarnya itu adalah omong kosong kalau kita bicara kita sedang mengasihi Allah. Nah ini juga ketika saya mempersiapkan bagian ini juga menjadi teguran bagi saya ya. Ya saya bisa menikmati ibadah di gereja, rutin datang ke ibadah, menggali Alkitab untuk khotbah, mendengarkan lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah, membaca buku-buku rohani, memberikan persembahan itu ya. Apalagi saya meninggalkan pekerjaan dan masuk ke sekolah teologi itu. Nah sangat gampang bagi saya untuk berpikir bahwa apa? Wah dulu saya bekerja, sekarang saya bekerja di ladang Tuhan gitu. Sangat gampang bagi saya untuk berpikir bahwa saya sedang mengasihi Tuhan. Nah tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes ini itu memberikan ujian yang nyata bagi saya. Apakah saya benar-benar mengasihi saudara-saudara seiman ya? Ya bukan yang jauh-jauh dulu lah, keluarga atau saudara-saudara seiman. Apakah saya betul-betul memperhatikan mereka? Apakah hati saya itu hanya ada di dalam menggali kebenaran firman Tuhan atau juga hati saya ada di dalam orang-orang yang ada di sekitar saya yang Tuhan percayakan itu. Apakah kasih saya kepada orang juga pudar ketika saya itu misalnya sibuk atau ada di dalam pergumulan, ya kan? Sibuk mempersiapkan pelayanan, kelihatan saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau itu menjadikan kasih saya kepada orang lain pudar, berarti saya gagal untuk mengasihi Tuhan. Apakah saya suka menggali Alkitab tetapi kurang suka kalau bertemu dengan orang-orang yang ya mungkin sulit atau menyakiti hati saya sulit berbagi kasih kepada orang lain gitu ya. Nah kalau saya cuma
menikmati membaca Alkitab, menikmati kasih Tuhan melalui perenungan firman Tuhan, tetapi saya tidak bisa menikmati kehadiran bersama orang-orang yang ada di sekitar saya, berarti saya itu gagal mengasihi Tuhan. Nah ini jadi kasih kepada sesama, terutama kepada rekan-rekan keluarga Allah ya, orang-orang di dalam keluarga Allah itu menjadi ujian ya, ujian yang nyata. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Dan ini adalah standar yang sangat sulit untuk kita manipulasi atau kita kelabui. Ya kita bisa bohong ya, saya mengasihi Tuhan itu ya. Tapi kalau mengasihi sesama itu kan kelihatan ya. Pasti kita kerasa, wah bener gak sih aku mengasihi atau memperhatikan sesama itu ya. Nah Bapak Ibu, Om Apa sekalian, saya itu ya terkesan ya dengan, ini saya ambil satu contoh saja ya. Bapak dan Ibu Ngadiono, ada yang belum kenal? Ya karena saya tinggal di ini ya, cabang Menari, jadi saya agak dekat dengan mereka dan saya memperhatikan bahwa di tengah-tengah masa pensiun Pak Ngadiono, Bu Ngadiono ya, bahkan di tengah-tengah kondisi fisik Pak Ngadiono, saya melihat mereka berdua itu masih setia atau bahkan semakin setia untuk mengunjungi orang-orang di sekitar mereka. Saya pikirkan hal itu tentu tidak mudah untuk dilakukan ya. Tetapi saya melihat mereka itu berdua itu sebagai ya bisa menjadi teladan bagi kita itu ya. Bisa menjadi dorongan semangat. Nah, saya juga ini penasaran. Kenapa sih Pak Ngadiono sama Bu Ngadiono melakukan hal itu ya? Nah, kita akan dengar ya. Saya akan tanya kepada ya mungkin Pak Ngadiono sama Bu Ngadiono bisa berkenan berdiri ya. Seperti tadi ya saya juga berpikir apa sih yang sebenarnya mendorong Bapak dan Ibu itu untuk setia ya mengunjungi orang-orang yang sakit. Bahkan tiap Selasa ya dengan Pak Imam Bu Mujiati, Pak Ngadiono dan Bu Ngadiono itu juga membersihkan ini nyapu ngepel gereja itu. Nah apa sih yang mendorong Bapak dan Ibu melakukan itu? Salam, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dorongan saya untuk saya bisa menjenguk saudara kita seiman, pertama karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada saya, kepada suami saya, sehingga kami pada pagi hari ini masih bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah usia emas itu karena kasih kemurahan Tuhan. Yang kedua karena saya juga mengasihi saudara saya, terutama saudara saya seiman. Kalau saya bisa untuk beraktivitas seperti saya dengan suami saya, walaupun suami saya kondisinya masih kurang sehat, tapi ini semangat saya untuk menjenguk saudara-saudara kita yang sakit itu karena saya merasakan betapa sakitnya kalau seperti saudara saya yang saya kunjungi itu, saya merasa empati kepada saudara kita yang mengalami sakit. Yang kedua, kita tetap bersyukur kepada Tuhan kalau saya masih bisa beraktivitas, bisa kemana-mana dengan suami saya, walaupun dengan kondisi yang sebetulnya juga kurang sehat, tapi saya yakin Tuhan memberikan kekuatan, semangat kepada saya dan untuk menyemangati suami saya supaya dia tetap semangat untuk ikut melayani Tuhan. Terima kasih. Satu lagi Bu, setelah Pak Ngadiono dan Bu Ngadiono itu melakukan itu ya, mengunjungi orang-orang sakit, walaupun ya keadaan Pak Ngadiono juga sebenarnya sakit juga itu ya. Apakah ada sih perubahan di dalam diri misal Pak Ngadiono melakukan? Menurut kami, saya merasa sukacita karena bisa untuk menjenguk saudara-saudara kita, dan Bapak sekarang sudah mulai semangat. Kalau saya diajak kemana gitu, kadang-kadang jalan kaki aja begitu. Kalau nanti pulangnya capek,
naik ojek atau naik mikrolet atau naik itu kesemangatan untuk suami saya supaya suami saya tetap semangat untuk sehat dan bisa melayani Tuhan apapun yang kami bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih, silakan duduk. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tadi sudah mendengar sendiri ya. Walaupun di dalam keadaan yang serba terbatas, tetapi ketika kita mau ya dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kasih, memperhatikan orang-orang lain, itu rasa syukur kita itu akan bertambah ya. Bukan syukur melihat keadaan yang lain itu buruk enggak ya, tetapi rasa syukur kita bahwa kita masih bisa dipakai Tuhan, masih bisa digunakan Tuhan, itu akan menjadi semangat tersendiri. Bahkan tadi juga ada kesaksian dari Bung Adiono ya. Pak Adiono itu semakin apa? Semangat. Gitu. Kalau kita fisik kita semakin lemah, tetapi kita pinginnya dituntut, anakku kok enggak perhatian lagi, orang-orang kok enggak peduli sama aku. Dulu orang-orang yang pernah aku tolong, karyawan-karyawanku dan sebagainya kok sekarang pada kemana mereka itu ya. Nah kalau itu yang menjadi pikiran kita, ya kita akan semakin sakit ya, semakin lemah ya. Nah inilah teladan iman yang kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita semua itu ya. Nah, mungkin ada juga di antara Bapak Ibu, Oma-Opa yang berpikir, wah itu kan Pak Ngadiono, Bung Ngadiono walaupun sakit tapi masih bisa berjalan. Nah kalau saya sudah nggak bisa jalan, sudah susah, harus dituntun, apalagi ya saya melayani juga ya di Sukun dengan Pak Joko, perjamuan keliling gitu ya, perjamuan suci keliling, ada memang orang-orang yang tidak bisa kemana-mana lagi gitu ya. Bahkan turun dari tempat tidur tidak bisa. Nah kalau seperti itu, ya bagaimana itu ya? Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu. Bapak Ibu, Om Opa sekalian, ingat ya, Tuhan mengasihi kita itu selalu dalam bentuk kelimpahan jasmani enggak? Kalau Tuhan mengasihi kita, kita sehat terus enggak? Enggak kan? Kita punya uang terus enggak? Enggak kan? Tuhan mengasihi kita tidak hanya berbentuk kelimpahan jasmani. Nah demikian pula itu yang mendorong bagi kita ya, walaupun kita sudah tidak memiliki kelimpahan secara jasmani lagi, kita tetap bisa menyalurkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita itu ya. Misalnya ya di dalam acara seperti ini senyum atau menyapa, ya kan, tanya kabar itu sudah bukti atau sebagai salah satu wujud dari berbagi kasih gitu ya. Jadi jangan duduk diam pulang, jangan seperti itu ya. Senyum, sapa, ngobrol. Kadang-kadang ada orang yang sudah pusing dari rumah tapi diajak ngobrol itu mereka senang gitu ya. Terus kemudian tidak menyebarkan ini ya, terutama bagi yang masih agak kuat ya, masih suka kumpul-kumpul. Kadang kalau kumpul-kumpul itu kan gosip gitu ya. Nah kita jangan ikut-ikutan bergosip ya, jangan menjelek-jelekkan, ikut menyebarkan kejelekan-kejelekan kepada orang lain. Terus kemudian kalau kita menerima pesan-pesan di WA, pesan apalagi itu pesan-pesan yang hoax ya, berita-berita yang nggak benar, kita jangan ikut-ikutan forward. Kita juga bisa berdoa ya, mendoakan pelayanan, mendoakan orang-orang yang sakit dan sebagainya. Nah itu jadi dari seperti itu kita juga melihat kasih itu bisa diwujudkan dalam berbagai cara. Apalagi kita sekarang udah ada yang namanya teknologi digital ya. Nanti saya akan memberikan ya semacam pengingat. Ada sarana teknologi digital, kita ini bahkan sekarang ini ya sudah bisa terhubung dengan orang-orang yang dari negara lain itu dengan cepat ya. Hanya dengan menggunakan HP kita. Kita bisa tanya kabar, mendoakan, sekadar video call dan sebagainya ya. Nah, inilah ada bentuk-bentuk menjadi saluran kasih di dalam keadaan yang beragam ya, terutama di dalam keadaan di usia emas ya. Jadi pilihan itu ada di tangan kita Bapak Ibu, Om Opa sekalian ya. Bisa saja semakin kita bertambah usia, kita semakin ingin diperhatikan orang lain, menuntut orang lain untuk memperhatikan kita.
Ya itu memang wajar ya, ada perkembangannya seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan itu mengingatkan bahwa kita di masa tua pun dapat menjadi saluran kasih bagi orang lain. Ya memang akan ada unsur pengorbanan ya. Tadi Pak Adiono sama Bung Adiono ya, walaupun sakit ya pasti ada capek atau lelah atau apa ya, ada pengorbanannya. Tetapi nanti ketika kita melakukan panggilan Tuhan ini, Tuhan akan memberikan sukacita dan hikmat kepada kita. Nah, ingat Tuhan Yesus itu telah mengasihi kita sampai titik darah penghabisan ya. Bahkan nggak cuma mati bagi kita di kayu salib, tetapi Dia masih terus mencurahkan kasih-Nya seumur hidup bagi kita ya. Jadi kalau saya gambarkan sebagai tangki bensin ya, kita itu memiliki tangki yang tidak pernah kosong. Karena apa? Sumber tangki itu, sumber kasih kita adalah kasih Tuhan Yesus ya. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, kasih kita itu tidak akan pernah padam, tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah pensiun, karena kasih Kristus tidak akan bisa dipadamkan oleh kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini. Nah, jadi saya ingatkan ya, menurut cara pandang Alkitab, bagaimanapun keadaan jasmani kita pada saat ini, kita bisa terus menjadi saluran kasih. Karena apa? Sebenarnya kita itu ada di dalam kelimpahan rohani. Ingat ya, semua anak-anak Tuhan itu sebenarnya ada di dalam kelimpahan rohani, asal selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, itulah yang menjadikan kita selalu bisa menjadi saluran kasih. Di dalam masa usia emas ini, kita tetap dapat menjadi saluran kasih karena sumber kasih kita adalah Yesus. Nah, masihkah hidup kita berguna bagi orang lain? Selama Tuhan masih memberi nafas kepada kita, maka Tuhan masih memanggil kita untuk menjadi saluran kasih-Nya. Amin. Mari kita tutup, kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, bersyukur Tuhan untuk firman yang telah Engkau tabur di dalam hati kami. Biarlah firman itu tidak hanya kami mengerti, tetapi juga kami wujudkan di dalam keseharian kami. Dan biarlah Tuhan Engkau juga terus kuatkan kami untuk menjadi saluran kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong Tuhan, mampukan kami dan berikan kami kerinduan, supaya hidup kami terus berkenan bagimu dan terus menjadi berkat, bahkan di masa tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.